Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan membahas pernyataan abang kesayangan kita, yaitu Bang Kay. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Dalam videonya di channel Ayah Sofia, dia membahas di mana Yesus mengajarkan tahlilan. Dan bukan cuma itu, para murid juga melakukan tahlilan atas wafatnya Yesus. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Jadi kalau digabung jadi apa Ustazah? Halil. Apa tuh? Halalaya. Oke. Itu bertasbih dan bertahlil. Bukan haleluya haleluya. Ada artinya apa? Tahlil. Tahlilan. Halalaya. 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 Udah ya? Terjawab ya Ustazah? Yesus tahlilan nggak? Udah ya? Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Jadi Ustadz Ipung ini kesel gitu. Ayo, Ustadz Kay. Ustadz Kay pernah ngomong di Manado. Bisa ngihe di tahuna. Pada saat kita tahlilan. Yesus itu tahlilan, ya ini udah. Ayo buktikan Ustadz Kay, ya ini udah. H1984 dengan H3050. Halalayah. Halalaya itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tahlil. Tahlil. Dari kata halalah dan yuhalilu bahasa Arab. Bahasa Ibraninya apa? Halalah dan yah. Jadi kalau di bahasa Arabnya itu halalah, ada bahasa Ibraninya halalah. Nah, dalam bahasa Arabnya yuhalilu, bahasa Ibraninya apa? Yah. Halalayah itu tahlilan. Gimana sih? Bohong Ustaz. Ya kan ini dibuktikan halala dan yuhalilu. Udah ya, selesai ya. Assalamualaikum. Yesusnya katanya, Yesusnya bohong aja Yesus. Yesus orang Yahudi bukan? Iya. Ya udah dia halalayah. Dia itu. Udah ya, udah enggak. Kita lanjutin ya. Saudaraku sayang, Kristen dan Katolik. Tahlil, makanya tahlilan. Ya, tahlil. La ilaha illallah. Tadi Yesus sudah ajarin tuh. Tahlilan. Tahlil ya. Tahlil. Jangan enggak tahlil. Tahlil. Ya. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Bang Kay dengan ilmu cocokmologinya membuat kesimpulan bahwa Yesus mengajarkan tahlilan. Oleh karena itu, Bang Kay mengajak umat Kristen untuk ikut mengadakan tahlilan seperti apa yang Yesus lakukan. Itu menurut Profesor Bang Kay. Menurut saya, sebelum Bang Kay mengajak orang Kristen untuk melakukan tahlilan, sebaiknya Bang Kay berdebat dulu dengan Dr. Zakir Naik dan beberapa ustadz yang mengatakan bahwa tahlilan itu bidah dan tidak pernah diperintahkan dan dicontohkan Nabi. Seperti pada video berikut. There are some Muslims who after a person dies, they gather together and they read the Quran, thinking that it will be good for the person who's dead. Sister, there is no Quranic verse or there is no hadith of the Prophet which anyway it's mentioned that you should do this. If a person is alive, when he's alive you should read the Quran. Now imagine a person dies and then you read the Quran for him. There is no evidence in the Quran or the Hadith. This is a bid'ah, sister. It is an innovation. That is not what the Prophet has ever asked. So those people that do that is wrong. Yes, if you want to read the Quran, you can read any time. It is good. Read with understanding so that you get the guidance and you implement on the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak saudara-saudara kita terjerumus dalam praktek tahlilan. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Dan ini dalam buku Imam Nawawi makanya saya sering tantang, datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah, datangkan. Tidak ada, ente akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Jadi Bang Kay, daripada kamu berbusa-busa mengajak orang Kristen untuk melakukan tahlilan, yang kamu dapat dari ilmu cocok dan comotmologi, mending tenagamu digunakan untuk ajarin Zakir Naik dan ustadz lain tadi,
untuk melakukan tahlilan seperti ajakanmu pada orang Kristen. Siapa tahu Zakir Naik dan ustadz yang lainnya akan bertobat dan menjalankan tahlilan. Tidak berhenti di situ, Bangkei bahkan mengatakan, para murid juga melakukan upacara tahlilan atas wafatnya Yesus. Tentunya itu semua hasil asumsi dan cocokmologi. Berikut ini videonya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Pemirsa screenshot. Ustaz Dani, terima kasih. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Ini muslimin wal muslimah rahimakumullah, dan saudaraku sayang Kristen Katolik yang suka maki-maki. Udahlah ya. Mari kita baca benar-benar, kita cintai Yesus benar-benar ya. Ini kejadian Yohanes 20:19 ini, itu 3 hari setelah peristiwa yang menurut Kristen Yesus mati. Kalau orang Islam enggak. Ya, menurut orang Kristen, kejadian ini 3 hari setelah Yesus mati. Murid-muridnya berkumpul. Jumlahnya berapa? 11 orang. Sekali lagi, murid-muridnya berkumpul. Jumlahnya 11 orang, karena Yudas sudah gantung diri. Ini menurut versi Kristen. Ini menurut versi Kristen. Ngapain mereka kumpul? Gadis mereka. Mereka lagi tahlilan untuk Yesus, karena mereka tahu Yesus mati. Meninggut. Wafat. Mereka kumpul tahlilan. Baca doa yang mana? Allahumma gfirlahu warhamhu wafihi wafu anhum, yang tadi kita baca. Yang sudah diajarkan Yesus. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Bangkei menjelaskan bahwa para murid yang 11 itu sedang melakukan upacara tahlilan. Memang untuk mengerti pernyataan Bangkei, teman-teman harus mengerti di luar kepala, artinya tanpa otak pasti mengerti. Sebenarnya pernyataan Bangkei ini menyudutkan Quran. Karena Quran mengatakan Isa atau Yesus menurut Bangkei tidak mati disalib. Jika dia mengatakan para murid adakan tahlilan, artinya pernyataan Quran tentang Isa atau Yesus apakah? Sudahlah. Konsekuensi keduanya adalah, jika para murid mengadakan tahlilan, artinya mereka melihat Yesus disalibkan dan mati lalu dikuburkan. Karena logikanya, para murid tidak akan bisa lakukan tahlilan jika Yesus tidak mati. Padahal, jika teman-teman analisa baik-baik ayat yang dikutip Bangkei, mereka berkumpul bersama bukan untuk melakukan tahlilan, tapi mereka berkumpul karena takut pada orang-orang Yahudi, sampai-sampai pintu dikunci. Mereka takut akan jadi target berikutnya setelah Yesus. Teman-teman lihat, hanya untuk terlihat sakti, Bangkei rela mengkhianati kitab sucinya sendiri. Meskipun demikian, para fans tetap membelanya. Kita berdoa, semoga dengan adanya video-video ini setidaknya menyadarkan orang-orang yang terpukau dengan ilmu cocokmologi dan comotmologi Bangkei. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangkei. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.